tentang tadi prinsip jual beli kan berkah, ini mencari berkah. Dalam keberkahan itu misalnya salah satu contoh kita berjualan suatu barang itu hasilnya kok untungnya bisa sampai 100%. Apakah itu bisa dikatakan sebagai berkah? Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang namanya pedagang itu biasanya kan omongannya itu kadang bisa dipegang, kadang tidak ya. Dengan kesalahan tadi yang dilakukan oleh pedagang itu, apabila kita sering bersedekah, apakah itu bisa mengurangi kesalahan atau dosa yang dia lakukan? Oke. Dari perdagangan. Ada beberapa sampai yang mengatakan nggak boleh 100%, itu nggak boleh. Paling berapa persen. Tapi pendapat yang saya yakini, untung jenengan takoke karo ustadz sing dagang. Nah, nek jenengan takoke karo ustadz sing mulang khutbah ku sok beda jawabane. Itu ngambil untung itu tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Secara umum gitu ya. Kenapa saya mengatakan begini? Jadi ceritanya dulu ada sahabat Nabi diminta untuk membelikan kambing. Sama Nabi dikasih uang 1 dinar. Oke, uang 1 dinar ini tulung ditumbaske mendo kambing. Akhirnya sahabat ini pergi ke pasar. Dia di pasar dapat kambing yang seharga 1 dinar. Oke, jangan bahasa 1 dinar, 1 juta ya, 1 juta. Dia dapat kambing seharga 1 juta. Dari pasar kemudian dia mau memberikan kepada Nabi. Di tengah jalan ternyata ada orang yang suka dengan kambing itu. Kok kambingnya jenengan api oh? Lah piye Pak dituku, tuku bae. Piro sampean wanine tak tuku 2 juta. Akhirnya dibeli 2 juta. Tadi Nabi ngasih uang berapa? 1 juta. Setelah itu terjadi jual beli 2 juta, sahabat Nabi ini balik lagi ke pasar. Balik lagi ke pasar mencarikan kambing yang seharga 1 juta. Ketemu. Berarti dari pasar beliau balik ketemu Nabi bawa apa? Bawa kambing 1 ekor seharga 1 juta dan juga uang utuh 1 juta. Ini ya Rasulullah. Loh kok si utuh duitnya? Nah, si utuh duitnya diceritake mau aku oke. Nabi enggak marah. Nabi justru kemudian mendoakan mudah-mudahan jual beli panjenengan itu barokah. Nah, dari situ kemudian sebenarnya secara hukum fikih berapa kita ngambil keuntungan itu tidak menjadi soal. Tidak menjadi soal, asalkan dengan cara-cara yang diperbolehkan. Kalau tadi kan tidak ada masalah dengan cara-cara yang diperbolehkan. Itu jenengan kebayang nggak kalau tadi itu keuntungannya 100%? Keuntungan 100% kan? Ya kan? Orang tadi dia beli 1 juta, dijual dengan harga 2 juta, ya kan? Keuntungannya 100%. Nabi malah mendoakan. Yang penting dijalankan dengan hal-hal yang syar'i yang tidak melanggar syariat. Contoh yang melanggar syariat apa? Nipu. Iki apa wedhuse apik ke beres ke lemu jerone cok ono omase barang kan. Misal kayak gitu kan, atau kemudian dengan cara menimbun gitu. Nah, menimbun nggak boleh. Nah, menimbun nanti pas masane bisa dijual dengan harga yang lebih mahal. Selama itu dilakukan dengan cara-cara yang syar'i, cara-cara yang betul, ya tidak ada masalah di situ. Tidak ada batasan berapa kita mengambil keuntungan. Meskipun kemudian ada salah seorang ulama, beliau mengatakan meskipun tidak ada batasan berapa kita mengambil keuntungan, kalau kita bisa mengambil keuntungan yang sewajarnya, ya, dan itu asalkan bisa rutin, itu lebih bagus. Tapi pada dasarnya tidak ada batasannya, gitu ya. Untungnya takutnya karo aku mas. Ya. Jadi pada dasarnya tidak ada masalah ya. Apalagi kalau ya kita kalau nggak suka ya udah nggak usah beli tempat situ. Yang penting tidak ada unsur penipuannya dan rata-rata ya aksesoris HP. Kemudian apalagi ya beberapa hal. Banyak juga sih ya yang sampai 2 kali lipat ya. Masker itu 2 kali lipat loh itu. Ya kan? Masker 2 kali lipat itu. Jenengan tuku ning Indomaret piro? 10.000. Gawene 3.000 itu. Teh botol susru itu paling 300 perak. Biaya produksinya 300 perak, dijual itu bisa 2.000, 2.500. Ya.
Ya, hakul adam itu harus dikembalikan. Hakul adam itu misalkan nyun sewu, ada di antara kita pernah bersinggungan sama orang ngutang gitu, terus belum dikembalikan, atau dulu pernah ada jual beli dan jual belinya dengan cara menipu, itu harus dikembalikan. Nggak bisa digugurkan dengan sodakoh. Kalau masih bisa dicari orangnya, cari orangnya. Nah itu masalahnya. Ini dulu step by stepnya dulu ya. Kalau masih bisa dicari orangnya, cari orangnya dan minta kehalalannya. Yang kedua, kalau orangnya sudah meninggal, kasih ke ahli warisnya. Kalau orang itu sudah nggak ada, ahli warisnya nggak ada, baru bisa dilakukan dengan sodakoh. Sodakohnya diniati, ya Allah, ini aku sodakoh, terus ganjarannya nggo fulan yang dulu haknya pernah saya ambil. Haknya dulu pernah saya minta. Yang penting tapi habis dengar kayak gini, jangan kemudian aku pak ngakali wong kok tak sodakoh, oke enggak ya. Ini yang udah lewat gitu. Jadi begitu. Kenapa kok boleh disodakohkan? Tapi sekali lagi ini yang sudah lewat. Dulu ada salah seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini beli budak wanita di pasar. Orang zaman dulu ketika beli alat jual beli itu kan dengan menggunakan emas ya, dinar dan lain sebagainya. Udah sepakat misalkan harganya 3 dinar. Kata Ibnu Mas'ud, ya udah sebentar uangnya tak ambilkan di rumah. Di rumah dia ngitung uangnya biar sampai 3 dinar. Keluar rumah si pedagangnya udah nggak ada. Tapi budaknya ada. Berarti dia sudah dapat barang tapi belum bayar. Dicari-cari itu ke pasar. Ya fulan, ya fulan, ya fulan, ya tajir, ya tajir. Wahai orang yang punya budak ini, wahai yang punya orang punya budak ini. Ternyata orangnya nggak ketemu. Dicari-cari udah nggak ketemu. Akhirnya inisiatif Ibnu Mas'ud, Imam Ibnu Mas'ud adalah mensodakohkan uang tadi. Ya Allah, ini aku sodakohkan, nanti ganjarannya untuk si pedagang itu. Nah ini kalau kita lihat ceritanya, berarti kan beliau mencari orangnya dulu. Ketika orangnya nggak bisa dicari, ya, ulama mengatakan kepada ahli warisnya, kalau sudah nggak bisa lagi, baru kemudian kita sodakohkan. Itu bahasanya bukan sodakoh sih sebetulnya. Ya bahasanya karena sodakoh itu kan kalau untuk diri sendiri, tapi nanti ganjarannya untuk orang lain. Nah kita dapat pahala nggak? Dapat pahala. Pahalanya dapat dari bab waro. Waro itu apa? Kita nggak mau makan yang syubhat, kita nggak mau makan yang haram. Ada pahalanya juga. Pahalanya bukan dari sodakohnya, tapi pahalanya karena kita ingin menjaga diri kita dari yang haram maupun dari yang syubhat, itu namanya waro. Ngoten nggih? Oh, hatta dengan orang kafir. Kita jual beli dengan siapapun, kalau itu namanya jual beli, kita nggak boleh. Itu yang orang kafir itu, orang non muslim itu justru kemudian sama kita begitu. Digambarkan tuh dalam Al-Quran. Kalau kamu nitip sama mereka sekian, nanti yang dibalikkan cuman sekian. Kalau orang Islam enggak, kita berapa ya udah sepakatnya berapa. Jadi jual beli dengan siapapun, kalau sudah syaratnya begitu, kesepakatannya begitu, maka kita sepakati, kita kita lakukan kesepakatannya. Ya, luar biasa. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, saya simpulkan bahwa draft yang kami susun bisa dipahami dan diterima Bapak Ibu. Begitu? Maka ya. Itu adalah 50 pages ya, 50 pages, kemudian kita bayar dengan 50 pages. Tapi secara sukarela kemudian produsen itu atau penjual itu memberikan kelebihan. Dalam bab secara sukarela sebagai servis itu tidak ada masalah, diperbolehkan. Tapi akad awalnya adalah 50 bayar 50 gitu ya. Nanti panjenengan ada servis apa ya itu nggak masalah selama itu memang ridho ya. Asalkan tidak melanggar tadi kesepakatan yang telah dibuat. Di antara kesepakatannya tidak memberikan fee, ya sudah, itu sudah selesai. Fee sudah nggak usah dibahas-bahas lagi karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Meskipun aku ridho Bu, nah tapi di sini ketentuannya kesepakatan ulangnya adalah bahwa tidak memberikan fee. Tapi dalam bab tadi karena ada khawatir kerusakan, kemudian ya itu ibarat kayak gini loh. Gojek itu kalau pesen naik Gojek, kita bayar cash dengan bayar, kalau Gojek pakainya apa? GoPay ya. Nah itu kan berbeda ya, itu kan layanan aja, layanan.
Ya, itu tidak ada masalah, diperbolehkan juga. Nah, sebagaimana panjenengan sebagai layanan karena khawatir, sebagai pelayanan karena khawatir misalkan rusak atau terjadi hal-hal yang tidak inginkan lalu ditambahkan satu, itu tidak ada masalah. Paham Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sekarang masuk sesi tanya